saya sedikit juga memaparkan terkait dengan hak-hak konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini mungkin yang saya paparkan tidak secara keseluruhan, yang saya garis bawahi saja, yang saya highlight saja, yang ini yang kebanyakan biasanya menjadi perdebatan antara pelaku usaha dan konsumen. Yang pertama itu hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi atau jaminan atas barang atau jasa. Jadi ini harus kita berikan penjelasan yang jelas kepada customer. Jangan sampai bisa miskomunikasi, perbedaan informasi kepada konsumen atau customer kita. Terus berikutnya hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya. Jadi kalau misalnya customer menyampaikan keluhannya, menyampaikan pendapatnya, itu kita harus terima karena kita selaku pelaku usaha itu memang menjadi kewajiban kita untuk menerima keluhannya. Kebetulan memang penerapan di perusahaan kita kan sudah ada di beberapa SBO atau di beberapa di kantor termasuk di Wisma Kala sudah ada dibuatkan khusus customer service, ada khusus PIC customer service yang untuk menerima keluhan dan masukan dari pelanggan kita. Nah, terus berikutnya hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai. Nah, ini juga berkaitan nanti dengan aspek perlindungan konsumennya. Kalau pelaku usaha memberikan hak yang tidak semestinya untuk konsumen, konsumen itu bisa meminta ganti rugi kepada pelaku usaha. Next. Di sini juga diatur tentang kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen di pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang saya highlight yang menjadi poin-poin penting juga yang sering diperdebatkan, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang. Jadi konsumen juga mempunyai kewajiban sebenarnya. Konsumen apabila membeli suatu produk itu sebelum mempergunakan produk itu harusnya mereka membaca dulu manual booknya sebelum mempergunakannya. Apabila mereka langsung mempergunakannya tanpa membaca manual book terus ada permasalahan, mereka juga sebenarnya tidak punya hak untuk mengkomplain kita secara sepenuhnya karena kewajibannya mereka juga belum terlaksana. Jadi mereka juga harusnya punya kewajiban untuk membaca dulu manual book biasanya terkait produk-produk yang mereka beli di kita. Berikutnya juga ada membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ya, ini yang utama untuk pelaku usaha ini, haknya pelaku usaha dilindungi karena konsumen juga harus wajib membayarkan kewajiban nilai harganya kepada konsumen kepada pelaku usaha secara penuh. Dia tidak bisa menuntut haknya kalau belum melunasi pembayarannya kepada kita pelaku usaha. Next. Ya, jadi di sini juga saya urai sedikit terkait hak pelaku usaha juga. Jadi ini seimbang ya antara pelaku usaha juga diatur haknya, konsumen juga diatur haknya dalam undang-undang ini. Hak-hak yang utama terkait hak dari pelaku usaha sendiri itu diatur dalam pasal 6. Yang pertama itu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan nilai yang barang yang disepakati sama tadi sebanding dengan hak dari atau kewajiban dari konsumen. Berikutnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apabila konsumen atau customer mempermasalahkan kita di jalur hukum tanpa mereka terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya, kita juga punya hak untuk dilindungi di hadapan hukum kalau ada permasalahan seperti itu. Next mungkin. Ya, di sini juga termasuk juga supaya komplit juga diatur kewajiban pelaku usaha. Ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, terus memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur juga. Ini tadi berhubungan juga dengan menerima keluhan dan masukan dari customer atau konsumen kita. Terus berikutnya itu yang utama yang poin keempat ini, poin kelima ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau produk yang kita tawarkan. Jadi sudah benar juga yang selama ini kita lakukan, kita biasanya sebelum menjual produk kita memberikan kesempatan untuk dia melakukan test drive misalnya, kayak kita produk mobil misalnya kita memberikan dia customer itu kesempatan untuk test drive sebelum dia membelinya. Jadi pada saat setelah membeli, setelah dia lakukan test drive terus ada komplain, itu nanti kita akan terima juga tetap keluhannya, tapi tetap ini sudah menjadi kewajibannya pelaku usaha juga. Next. Di sini kita urai juga terkait larangan pelaku usaha. Yang utama yang poin paling bawah yang saya highlight juga itu yang utama di sini terkait dengan pelaku usaha yang bergerak di bidang farmasi maupun makanan itu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan barang. Ini
kalau misalnya ada produk makanan, ada masa expirednya itu harus dicantumkan dengan jelas dan harus disampaikan juga kepada customer sebelum customer yang membeli. Karena kalau customer yang membeli dengan kondisi barang yang sudah expired, itu juga kesalahannya dari pelaku usaha juga. Next. Next. Ya, jadi sini diurai juga terkait dengan sanksi pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak dari konsumen sendiri itu. Di sini ada dua sanksi. Yang pertama sanksi administrasi. Ini yang harus kita pahami juga, Bapak Ibu, bahwa pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak konsumen itu juga diberikan sanksi administrasi, walaupun sanksi administrasinya itu berupa bisa pencabutan izin usaha atau pemberian juga ganti rugi kepada konsumen atas perbuatan pelaku usaha yang melanggar hak dari konsumen. Yang utama juga ada sanksi pidana. Ini juga yang harus kita pahami supaya kita bisa hindari untuk tidak terjadi di perusahaan kita. Karena sanksi pidananya itu ada sanksi pidana kurungan dan ada juga pidana untuk kita membayar juga tetap ganti rugi kepada konsumen sebesar 2 miliar dan ada juga pidana selama 2 tahun atau pidana denda sebanyak 500 juta rupiah kepada kita harus bayarkan kepada konsumen. Next. Yang menjadi pertanyaan sekarang bagaimana penerapan pemenuhan hak konsumen di dalam lingkup Kala Group kita, di dalam lingkup perusahaan kita. Yang saya pahami, yang saya setelah saya cari tahu, pemenuhan hak konsumen di lingkungan Kala Group di perusahaan kita sendiri itu dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Kala yang utama, yaitu nilai apresiasi pelanggan. Jadi yang patut kita banggakan, yang kita patut kita syukuri Bapak Ibu, founding father perusahaan kita sudah menanamkan nilai yang sangat luar biasa di perusahaan kita itu, salah satunya termasuk Ibu almarhum Haja Atira yang menanamkan nilai apresiasi pelanggan itu, yaitu yang kita laksanakan dan kita terapkan untuk memenuhi hak-hak dari konsumen. Jadi apabila melaksanakan nilai-nilai apresiasi pelanggan itu dilaksanakan sepenuhnya oleh para insan Kala, itu bisa memenuhi hak-hak dari konsumen itu sendiri. Salah satu contohnya misalnya next. Diadakannya program-program misalnya pemberian gift kepada customer atau konsumen, terus diberikan pemberian reward kepada customer, itu tujuannya untuk meningkatkan atau memberikan customer satisfaction kepada customer kita. Termasuk juga dibuatnya program hotline Kala Care itu tujuannya untuk menerima keluhan dari masyarakat tadi seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, karena tugas kita sebagai pelaku usaha menerima konsumen, keluhan dan masukan dari konsumen tersebut. Termasuk juga dari Key Magazine itu bisa memberikan informasi terkait produk-produk di lingkup Kala Group di perusahaan kita sendiri. Olehnya itu, Bapak Ibu, mari kita memberikan aplaus yang meriah kepada perusahaan kita Kala Group atas nilai-nilai yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Next. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya akan menutup pemaparan materi saya dengan sebuah quote terkait dengan konsumen. Aset terbesar pelaku usaha salah satunya adalah konsumen, selain karyawan itu kita sendiri itu. Maka perlakukanlah konsumen seolah-olah mereka adalah satu-satunya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus yang meriah untuk Bapak Muhammad Fadli. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fadli telah memberikan insight mengenai perlindungan konsumen dari sudut pandang pelaku usaha, yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha dan bagaimana penerapannya dalam lingkup Kala Group. Selanjutnya untuk sesi Kala Talks kita ada pemateri terakhir, yaitu Ibu Paramita Maya Dewi selaku Internal Control System Audit Senior Analyst Holding. Kepada Ibu dipersilahkan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu insan Kala. Tentunya telah hadir secara offline di lantai 1 Gedung Wisma Kala hari ini untuk mengikuti Kala Talks. Kemudian juga kepada Bapak Ibu insan Kala tentunya yang telah hadir secara online via MS Teams dan juga YouTube untuk Kala Talks hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Maya Dewi, akrab di Sapa Raya. Saya dari Departemen Internal Control System Audit di bawah Divisi Internal Audit Holding Kala Group. Hari ini saya akan membawakan satu buah tema, di mana tema ini sebenarnya sangat akrab dengan aktivitas sehari-hari dari kegiatan audit, yaitu do professional care. Do professional care by definition ini menyatakan bahwa seorang audit idealnya harus menerapkan sebuah prinsip kehati-hatian dan juga skill di mana prinsip itu diharapkan dapat membawa kompeten dari seorang internal audit. Terdapat standar dari The Institute of Internal Audit, di mana standar tersebut menerapkan bahwa seorang internal audit untuk penerapan due professional care harus menekankan kepada 5 prinsip. Yang pertama yaitu extent of work, kemudian yang kedua adalah complexity, materiality, or significance, dan yang ketiga adalah adequacy and effectiveness. Yang keempat, probability, dan yang paling terakhir adalah cost of assurance. Yang paling pertama adalah extent of work, di mana seorang internal audit harus menerapkan prinsip untuk lingkungan kerja dalam objek auditnya dari setiap penugasannya. Lanjut di poin kedua, di mana untuk penerapan due professional care, prinsip dari seorang internal audit ini harus menerapkan kompleksitas, materialitas, dan juga signifikansi dari objek audit yang menjadi penugasannya. Yang ketiga adalah adequacy and effectiveness, di mana seorang internal audit harus mempertimbangkan sebuah kecukupan dan juga efektivitas dari tata kelola, manajemen resiko, dan elemen dari setiap sistem pengendalian yang menjadi objek audit dalam setiap penugasannya. Lalu probability, di mana seorang internal audit ini harus menekankan atau berprinsip terhadap sebuah kejadian yang kemungkinan akan adanya error, fraud, maupun ketidakpatuhan dalam setiap objek audit pada sebuah keberlangsungan perusahaan. Dan yang paling terakhir adalah cost of assurance, di mana setiap pelaksanaan untuk seorang audit harus mempertimbangkan biaya penugasan yang relevan terhadap kualitas rekomendasi hasil audit pada keberlangsungan sebuah perusahaan. Kelima prinsip ini harus diterapkan oleh seorang internal audit dalam menjalankan due professional care. Di internal audit sendiri, role model kami, Bapak Ansari Bakidu, selalu menegaskan bahwa seorang auditor tidak boleh salah. Di mana sebenarnya ungkapan ini bermakna bahwa ketiadaan atau ketidakadaan hal yang terjadi, ketidaksempurnaan, ini kemungkinan harus seorang auditor ini menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga memberikan segenap kompetensi yang dimilikinya untuk kemudian menghasilkan rekomendasi hasil audit yang bermanfaat bagi setiap perusahaan untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Due professional care ini memang erat kaitannya dengan integritas dalam hal membangun sekaligus mempertahankan integritas seorang auditor yang kemudian akan berdampak terhadap kualitas rekomendasi hasil yang kemudian akan bermanfaat untuk perusahaan. Ada satu kutipan sebenarnya sebelum menutup Jumat penuh berkah hari ini,
Ini saya ambil dari Samuel Johnson yang mengatakan bahwa, maaf Bapak Ibu, slide 11. Di mana integritas tanpa pengetahuan ini pasti lemah dan tak berguna. Pengetahuan tanpa integritas itu pasti berbahaya dan mengerikan. Saya Raya pamit, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Paramita Maya Dewi yang telah membawakan tema Do Professional Care, yang membawakan terkait prinsip dari seorang audit, terkait elemen dan objek dari sebuah audit. Alhamdulillah, kita akan lanjut rangkaian acara di pagi hari ini dalam sesi Ask the Leader di episode ke-27. Di awal acara, saya sudah mention tadi bahwasanya tema bulan ini adalah Integrity First, Building a Culture of Trust and Compliance, yang akan menghadirkan Ask the Leader dari Ibu Imelda Yusuf Kalla, selaku di IC Corporate Finance, dan Bapak Suban Jaya Mapaturung, selaku Chief Corporate, Sekretari Legal and Marketing Officer. Dan akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Yusril Nur Hidayat. Baik, langsung saja kita masuk di sesi Ask the Leader. Kepada Bapak Yusril Nur Hidayat, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, mungkin kita tes dulu semangatnya ya. Semangat pagi. Ini kayaknya Ask the Leader paling rame ya Kak Suci ya. Jadi sebelum saya mulai tema dan talk show kita pada pagi hari ini, boleh dong dibantu Bapak Ibu ya. Angkat tangan yang merasa dirinya tahu apa arti kata integritas. Kok nggak ada yang angkat tangan ini? Anak-anak audit juga nggak ada angkat tangan. Apa? Ada yang coba Bapak Ibu angkat tangan aja gitu yang merasa, aduh kayaknya saya udah paham arti integritas itu apa. Nggak ada? Aduh. Ini Pak Suban sama Bu Eda nanti besar nih berarti yang untuk mengedukasi ya. Itu ada satu orang tuh ya. Saya nggak bakalan tanya juga sih sebenarnya ya. Kalau coba mungkin angkat tangan yang mengatakan bahwa integritas itu sama dengan kejujuran. Ada yang mengatakan bahwa integritas itu sama dengan kejujuran. Itu ya Bapak yang di belakang ya. Terima kasih banyak. Jadi memang sedikit sharing Bapak Ibu ya, saya tadi malam sebelum tidur saya mikir gitu apa ya bagus opening saya untuk acara kita pada hari ini karena bintang tamunya juga sudah sangat spesial, temanya juga sudah sangat bagus gitu ya. Jadi saya tadi malam sebelum tidur sempat baca report dari Ernst & Young ya, salah satu leading consulting company khususnya di bidang audit dan finance. Mereka mensurvei ya ratusan perusahaan secara global, including some companies in Indonesia, dan mereka menemukan hal-hal seperti ini. Jadi 97% dari perusahaan yang mereka survei, dari karyawannya ada total ribuan karyawan, Bapak Ibu yang disurvei, itu mengatakan bahwa integriti itu penting. Tetapi 55% dari 97% itu mengatakan bahwa standar integritas secara global itu menurun. Jadi semua orang semakin mengapresiasi dan mengiyakan bahwa integritas itu penting, tapi bagi mereka itu standar integritas itu menurun ya. Dan ini surveinya dilaksanakan secara global, bukan cuma di Indonesia aja, gitu ya. Kemudian ada satu fakta menarik yang saya baca juga di report ini. Jadi 44% dari top management atau board members yang disurvei oleh Ernst & Young mengatakan bahwa unfortunately, sayangnya di perusahaan-perusahaan mereka itu tindakan-tindakan melanggar integritas malah diaminkan kalau di tingkat top manajemen. Ya. Jadi ini fakta yang menurut saya sangat-sangat mengagetkan ya. Jadi ternyata emang 44% perusahaan di seluruh dunia itu mengatakan gitu ya bahwa sayangnya tindakan-tindakan ataupun sikap-sikap yang melanggar integritas itu masih ditolerir kalau itu terjadinya di lingkup manajemen atau senior leader ya. Jadi emang Bapak Ibu banyak banget ini
hal-hal menarik yang bisa kita kulik mengenai integritas gitu ya. Apalagi tadi pada saat saya tanya, ada yang tahu arti integritas, nggak ada yang angkat tangan gitu ya. Jadi kita akan banyak ngobrol tentang integritas, Bapak Ibu mohon perhatiannya, dan nanti akan ada sesi pertanyaan juga. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung undang pembicara kita, ada Ibu Imelda Yusuf Kala, selaku DIC Corporate Finance, dan juga Bapak Subhan Jaya Mapaturung, selaku Chief Corporate Secretary Legal and Marketing Officer. Tepuk tangannya lagi dong. Mungkin gimana bisa diambil maknya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya saya mau confess dulu nih Bapak Ibu ya. Saya kaget ketika saya ditunjuk jadi moderator sebenarnya. Karena kan saya nggak ada background legal, nggak ada background finance ya. Tiba-tiba disuruh moderatorin sesi yang menurut saya besar banget gitu ya. Tapi sebelum serius Bapak Ibu, saya mau tanya dong rahasia Bapak Subhan dan juga Ibu Imelda. Setiap saya lihat pagi hari itu pasti selalu fresh gitu ya. Mau apapun yang terjadi kemarin, mau begadang sampai jam berapa, pasti tetap fresh. Mungkin Bu Eda dulu, rahasianya gimana sih Bu ya supaya bahagia dan juga terlihat segar gitu di pagi hari. Mungkin bisa di-share ke Bapak Ibu yang ada di sini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Jumat Berkah gitu ya katanya. Jadi tadi katanya walaupun kita kemarinnya habis meeting sampai jam 11 malam, ada kejadian tuh betul sampai tengah malam, tapi memang besoknya harus fresh kan, harus bisa menyebarkan positif segala hal yang positif buat lingkungan kita. Bila kita positif, lingkungan kita juga akan positif. Gitu seterusnya. Gitu sih. Selain itu ya memang kita aktivitas pagi otomatis harus olahraga, harus kalau saya sih angkat beban kayak gitu selalu tiap hari biar ini kan muscle kan makin lama makin melemah gitu. Jadi otomatis pasti harus gitu. Itu setelah itu kita harapkan sih kita fresh. Gitu. Oke, makasih banyak. Ini fun fact ya, kayaknya Bu Eda ngalahin saya. Dia angkat beban pagi-pagi ya. While saya makan nasi goreng sarapan, Bu Eda udah angkat beban ya. Jadi makasih banyak Bu. Kalau Pak Subhan sendiri gimana Pak? Makasih Yusril ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga angkat beban kehidupan gitu. Jadi itu penting itu. Jadi memang saya kira tadi Bu Eda juga sampaikan ya, bahwa kita memang harus positif pikirannya sih. Dan sama dengan apa yang selama disampaikan oleh Pak JK, saya kebetulan pernah dampingi beliau ya. Beliau selalu sampaikan itu, jangan bawa pekerjaan di rumah. Gitu kan. Pekerjaan itu di sini aja. Di rumah itu memang untuk hal-hal yang lebih berbeda gitu kan. Karena tanggung jawab kita juga ada. Tanggung jawab di perusahaan juga ada, tanggung jawab juga di rumah ada. Kita seimbangkan. Saya dengan Pak Ari ke rumah kadang-kadang. Tapi tetap fresh ya gitu. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih banyak Pak Subhan. Jadi emang ada pesan ya Bapak Ibu. Mungkin ini buat atasan-atasan, janganlah terlalu sering diganggu ya. Staff-staffnya ketika udah pulang ke rumah ya. Pak Subhan, Bu Eda, hari ini kita temanya menarik dan juga sebenarnya agak berat ya. Karena temanya adalah integrity first, building a culture of trust and compliance gitu ya. Apalagi tadi Bapak Ibu kita udah nanya ke masyarakat yang ada di sini, itu nggak tahu apa arti integritas itu ya. Jadi mungkin untuk memulai talk show kita pada pagi hari ini, mungkin saya mau mendengar nih dari Bu Eda dan juga Pak Subhan. Mungkin kita mulai dari Bu Eda dulu gitu ya. Kalau menurut Ibu pribadi gitu ya, apa sih arti integritas? Ya, pada dasarnya kalau kita ingin mencapai puncak tertinggi, apakah kita itu pemimpin perusahaan, apakah kita itu pegawai, guru, anggota DPR, bismillah Pak. Tepuk tangan dong, Mas. Apakah orang tua, menjadi orang tua, apakah untuk leader untuk diri kita sendiri, bukan hanya yang diperlukan adalah pengetahuan. Kita bisa
sangat pintar, kita bisa sangat cerdas, kita bisa mengumpulkan segala macam sertifikat. Tapi kuncinya yang harus dipertanyakan adalah apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Gitu. Integritas itu adalah basis dari segala karakter untuk menyatakan bahwa kita bisa dipercaya atau tidak untuk menjalankan hal. Kemudian juga integritas itu bukan hanya sekedar korupsi, ada di sini. Bukan hanya sekedar korupsi kan? Bukan hanya sekedar kita tidak melakukan korupsi, tapi kita tidak kompromi terhadap apa yang bisa melanggar peraturan, contohnya peraturan di perusahaan yang dilakukan dengan sengaja. Itu, kita tidak kompromi terhadap itu. Jadi integritas itu sekali lagi adalah basic dari segala hal. Itu menurut saya. Oke, ini bagus, sudah menarik banget Ibu ya. Jadi integritas itu komitmen, kepercayaan gitu ya, dan nggak ada kompromi ya untuk pelanggaran-pelanggaran. Ke Pak Subhan gitu ya. Biasanya kan kita Pak kalau bilang integritas itu langsung ngarahnya ke fraud. Tapi kan sebenarnya nggak gitu Pak ya. Mungkin Pak Subhan bisa di-share juga arti integritas. Baik, Yusril. Jadi tadi sudah ada kata-kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Imelda ya. Jadi saya ingin kembali dulu nih. Founders perusahaan itu bisa perusahaan sampai sekarang itu karena integrity. Jadi basis dari integrity itu tadi saya sampaikan bahwa itu harus kita jujur, ya kan. Kemudian tentu bertanggung jawab dan konsisten. Itu secara normatifnya memang seperti itu. Ujungnya itu adalah trust, kepercayaan. Tadi sudah disebutkan kepercayaan dan productivity. Jadi sebenarnya integriti kenapa diperlukan karena itu tadi. Bahwa integriti itu bukan hanya sekedar dia melengket kepada perilaku orang saja, tetapi juga perilaku organisasi. Jadi kalau organisasinya katakan misalnya, jadi basisnya individu, integriti itu, tapi itu akan secara total menyeluruh itu akan menjadi tercermin ke organisasinya. Jadi kalau kita bicara integriti itu kita bicara secara holistik. Menyeluruh, ya kan, bukan hanya sekedar tadi, betul, bukan hanya sekedar itu. Kalau itu hanya salah satu saja. Tetapi yang paling penting itu adalah tanggung jawab dan konsisten tadi. Misalnya tanggung jawab nih, kemarin Ibu Eda sudah tanda tangan budget, diserahkan budget. Jadi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab merealisasikan apa yang dijanjikan oleh masing-masing orang, masing-masing chief misalnya. Dia harus konsisten juga. Nah, konsisten ini bukan barang yang murah, itu barang mahal. Dan karena dia mahal, maka perlu kita perjuangkan sama-sama. Dan saya kira inilah yang menjadi tantangan kita semua. Karena integritas itu proses yang tidak berhenti, terus jalan. Dan tidak pernah memang berhenti. Jadi terus-menerus kita ingatkan. Makanya hari ini juga dalam konteks itu, bagaimana kita selalu saling mengingatkan bahwa integritas itu penting bagi kita, penting bagi perusahaan, dan penting untuk keberlanjutan organisasi kita. Saya kira itu sih sebagai tambahan dari apa yang disampaikan Ibu Emma. Terima kasih banyak Pak Subhan. Ini tadi benar banget ya. Jadi ketika kita bicara tentang integritas itu bukan cuma ke perilaku individu ya, tapi perilaku perusahaan. Jadi artinya aturan-aturan perusahaan, kemudian kita udah banyak banget dokumen-dokumen tentang integritas yang harusnya bukan menjadi benda mati Pak ya, tapi menjadi benda hidup yang bisa mengawal kita supaya integritasnya bisa lancar dan terimplementasi. Selanjutnya saya ada pertanyaan khusus nih buat Bu Eda ya. Tadi kan kita udah bicara panjang lebar tentang integritas dan apa artinya Ibu ya. Tapi ketika kita tarik ke belakang, fondasi dari integritas itu kan sebenarnya kejujuran ya sebenarnya. Jadi salah satu fondasi dari nilai integritas adalah bagaimana kita bersikap jujur. Saya penasaran gitu ya, karena kan nilai-nilai kala itu yang paling pertama adalah kerja ibadah, yang dimana di dalamnya adalah kejujuran Bapak Ibu ya. Saya mau nanya ke Bu Eda, kalau di lingkup keluarga Ibu sendiri gitu ya, mungkin bisa di-sharing ya cerita moralnya Ibu. Gimana sih kejujuran itu dibangun ya, mungkin ada pelajaran dari Bapak atau dari kakek ya. Mungkin satu contoh kali ya, waktu saya masih zaman sekolah. Dulu kan tidak ada handphone kan ya.
Dulu orang telepon fix telepon, dan Gen Z di sini mungkin tidak kenal tuh telepon yang diputar gitu. Tadi gini Bu, Apa? Oh, ada yang juga yang saya belum putar lahir gitu. itu. Maaf Pak. Ketahuan jadinya ya sampai yang duluan lahir ya. Saya yang diputar gitu. Itu Jadi udah modern itu Bu. Jadi setiap ada teman yang nelpon kan mesti ada apa? Suatu saat mungkin ibu saya yang angkat telepon, dan saya tahu itu dari teman saya. Teman saya yang mungkin mungkin sedikit annoying gitu. Saya tidak mau terima. Ibu saya yang angkat. Mungkin dia berkata begini, "Tante, ada Eda," gitu. Bisa bicara dengan Eda gitu. Terus saya bilang, "Ah, jangan, tidak." Gitu. Tapi ibu saya lanjut aja, "Oh, ada." Gitu. Ada, langsung dia kasih ke saya. Aduh, dia tolong selesaikan aja ke saya gitu. Akhirnya saya jawab telepon, setelah selesai ibu saya panggil saya. Wah, saya kira-kira ngomongnya begini, tapi ngomong rumahan, tapi ini karena di kantor jadi saya membahasakan bahasa kantor. Kira-kira ibu saya berkata bahwa saya tidak mau berbohong untuk kamu, karena saya tidak akan berbohong kepada kamu gitu. Jadi itu sebenarnya artinya ini sekali kental sekali, karena integritas itu memang harus ditumbuhkan sejak dini, kemudian juga dididik, dan selalu harus diasah, dan selalu harus berulang dan harus menjadi habit gitu. Itu yang membuat mungkin itu hal-hal kecil yang sebenarnya ya kita tidak boleh berbohong untuk suatu hal yang tidak penting atau tidak. Mungkin saja ada kadang-kadang kita berbohong untuk white lies atau seperti apa ya, tapi ya itu mungkin bisa diinikan. Mungkin satu lagi contoh, tapi saya juga agak-agak lupa tuh. Mungkin ada di sini yang ingat cerita Pak JK mengenai ada menjual mobil yang sedikit cacat atau gimana gitu. Dia harus tetap menerangkan kepada orangnya bahwa ini sebenarnya mobil kita begini kondisinya gitu. Jadi kayak begitu. Jadi itulah hal-hal dasar sebenarnya. Mungkin semua keluarga punya cerita, tapi kadang-kadang kita tidak menyerap di cerita itu menjadi hal yang oke, itu menjadi suatu pengalaman yang memang harus kita angkat dan kita jalani gitu. Makasih Bu ya. Ya. Emang dari dini itu di dalam keluarga udah dibangun Bu ya, nilai-nilai kejujuran, kemudian yang akhirnya menjadi pupuk bagi nilai-nilai integritas yang sekarang udah diterapkan masuk ke perusahaan. Saya berlari-lari ke Pak Subhan mungkin ya. Tadi kan di keluarga udah dibangun Pak, dan akhirnya menjadi nilai di perusahaan kita. Kalau menurut Pak Subhan sendiri, gimana sih ya konsistensi nilai tersebut diimplementasikan di kala sebagai perusahaan gitu ya. Apa yang kita udah lakukan benar, dan apa yang menurut Pak Subhan, aduh masih perlu ditingkatkan lagi nih. Silakan Pak. Baik ya, jadi gini, kita sebenarnya sudah banyak sekali inisiatif terkait dengan bagaimana integriti ini bisa hidup di kantor kita. Ada ada internal kontrol kita, ada pengendalian internal, ada audit. Itu bagian dari cara kita untuk membangun itu, dan itu sudah lama sekali dibangun oleh kantor kita. Kemudian juga kita juga sekarang melakukan teman-teman saya kira sudah semua ya, ada fakta integritas, ya kan? Semua karyawan melakukan itu. Kemudian kita implementasikan GCG, ya kan? Good Corporate Governance. Nah, itu hal-hal itulah yang sebenarnya menjadi pagar-pagar dari. Jangan lupa juga ada KEBP juga. Ada kode etik bisnis dan perilaku. Jadi saya tidak tahu berapa halaman tuh, banyak betul. Jadi dia sudah ngatur tentang perilaku individunya, juga ngatur juga perilaku bagaimana dia melakukan bisnis, melakukan pekerjaannya sehari-hari. Jadi ini sudah ada pagar-pagarnya. Dan ya seperti yang tadi diawali oleh Yusril bahwa memang tidak banyak yang sadari.
hal ini bahwa ini penting buat bukan hanya pada diri dia tapi penting buat organisasi. Karena syarat utama dari keberlanjutan organisasi supaya dia berkesinambungan sampai dia bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun itu adalah ketika dia bisa menerapkan GCG itu yang di dalamnya sudah ada integrity itu secara konsisten. Tidak ada jalan lain untuk bisa kita hidup dengan secara organisasi ya, itu ke depan terkait dengan itu. Jadi tinggal bagaimana pelaksanaannya saja. Dan memang secara fakta di organisasi kita sendiri hal-hal seperti ini masih terjadi. Masih terus terjadi dan tugas kita sama-sama untuk bisa menjaga ini agar tidak terjadi. Kami juga tadi itu sudah ada whistleblowing system, bagaimana mekanisme pelaporan yang kita bangun. Ini dalam 3 tahun terakhir. Dan sekarang ini memang belum banyak digunakan, belum banyak dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di organisasi kita. Dan whistleblowing system ini bukan hanya bisa digunakan oleh internal, tetapi juga dari pihak eksternal untuk sama-sama, karena dia stakeholders gitu kan. Jadi semua stakeholders itu juga punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama untuk dia bisa meminta dan meminta informasi dari kita, dia bisa akses apa yang kita lakukan di dalam organisasi. Karena ini terkait, jadi tanggung jawab. Kalau kita lihat prinsip-prinsip ini saya agak sedikit, tadi sebenarnya sudah banyak disampaikan baik Raya, ada tadi Fadli ya. Dia menyampaikan bahwa prinsip-prinsip yang GCG itu terkait dengan transparansi, terkait dengan accountability, tanggung jawab, kemudian terkait dengan fairness ya, atau kewajaran. Itu adalah prinsip-prinsip yang memang harus kita sadari dan kita ikuti. Katakan misalnya soal tanggung jawab ya, soal tanggung jawab yang paling utama itu adalah tanggung jawab kita terhadap peraturan, ya, terhadap regulasi. Saya sudah mulai dengan Ibu Feby ya, dengan teman-teman legal, itu melakukan audit kepada SBU-SBU. Ini sekarang SBU ini dia sudah mengikuti aturan atau tidak, aturan eksternal ya perusahaan. Dan di awal-awal memang banyak sekali hal-hal yang kita tidak, ada izin lingkungan yang kita tidak punya ya. Kemudian sampai ada izin bangunan juga kita belum punya, itu yang kita harus urus. Karena kapan ini tidak kita urus, itu akan kita ada masalah di kemudian hari gitu kan. Kita mulai dari sana. Kemudian tanggung jawab sosial kita, tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan CSR. Nah CSR juga ini menjadi tanggung, karena ini korporasi itu diatur sebenarnya di dalam Undang-Undang Perseroan, ya kan. Tetapi masih banyak juga SBU kita yang melihat tanggung jawab sosial itu ada hanya sebagai sampingan aja pikiran. Padahal itu adalah tanggung jawab yang melekat di dalam badan usaha, dalam Persero. Jadi dia harus melakukan sesuatu program-program yang memang akan dilihat oleh masyarakat, akan dilihat oleh stakeholders yang lain bahwa kita memang bergerak, bekerja, beraktivitas itu sudah memenuhi apa yang seharusnya dilakukan. Jadi bukan sekedar donasi atau sekedar bukan. Tanggung jawabnya memang adalah bagaimana mengembangkan masyarakat ini secara luas. Jadi itu saya kira kalau itu kita konsisten kita lakukan maka insya Allah perusahaan ini akan terus bisa berlanjut. Itu Yusril. Makasih banyak Ya. Pak ya. Jadi emang ini menarik karena ternyata integritas itu bukan cuma buat perusahaan kita Bapak ya. Tapi kita menerapkan nilai-nilai integritas itu ke customer, ke lingkungan sekitar, ke masyarakat gitu ya. Tapi ini ada poin menarik Pak Suban tadi bilang bahwa kita secara infrastruktur ini udah ada sebenarnya aturan, kemudian dokumen yang bisa membuat kita integritasnya bagus. Tapi kata Pak Suban penerapannya yang belum ya. Apa sih menurut Pak Suban yang membuat penerapan itu nggak efektif? Hal-hal apa? Begini, selalu itu kan dasarnya karena manusia kan. Jadi ini kan manusia ini tidak berada dalam ruang hampa. Pasti banyak sekali pengaruh, interaksi dan lain-lain. Jadi tidak tunggal penyebabnya. Selalu penyebab yang berbeda-beda. Saya ini mohon izin saya sampaikan aja. Saya dalam 2 tahun terakhir di legal, saya banyak mendapatkan limpahan kasus-kasus yang melibatkan karyawan dan lain-lain lah gitu kan. Itu memang penyebabnya tidak tunggal. Tidak hanya sekedar bahwa dia memang punya nafsu untuk dia melakukan kesalahan itu. Tapi ada faktor-faktor lain yang dia memanfaatkan peluang, kesempatan yang ada. Ya kan. Jadi ada juga
aturannya sudah ada, tetapi memang karena dia sengaja, jadi ada intensi memang untuk melakukan itu, ya kan. Dan banyak sekali variasi-variasi yang terjadi. Karena itu makanya kita tidak bisa hanya mengandalkan pada ceramah-ceramah bahwa kita harus seperti ini, harus seperti ini. Kita harus percaya pada sistem. Karena sistem, kalau Anda mungkin teman-teman pernah lihat baca gitu ya, bahwa sistem yang baik itu memaksa orang yang dalam tanda kutip jahat itu menjadi baik. Tapi sistem yang buruk menjadikan orang baik menjadi jahat. Gitu. Itu sudah konsep dasar di dalam urusan ini gitu kan. Jadi kita harus percaya sistem. Kalau sistemnya baik, maka saya kira urusan-urusan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu dan konsisten. Karena ini kadang-kadang kita belum tidak konsisten. Saya ada kasus yang misalnya sama, tetapi cara kita melakukan punishment itu berbeda. Itu kan tidak konsisten. Ya kan, dan itu yang perlu kita terus perbaiki, kita terus tingkatkan, karena orang akan lihat, dia akan lihat, ini kok dia oke-oke aja nih, terus yang lain ini, itu tugas kita semua. Jadi bukan hanya tanggung jawab, tapi tugas kita semua, bukan hanya tanggung jawab dari Ibu Eda, tanggung jawab saya, tanggung jawab Yusril juga, gitu kan, tanggung jawab kita semua untuk bisa secara konsisten melakukan ini semua. Saya kira itu sih dari saya. Terima kasih banyak ya Pak Subhan. Ini emang tadi bridgingnya bagus banget. Saya mau ke Bu Eda sekarang ya. Emang kita nggak bisa menutup mata ya Pak Subhan, Bu Eda dan juga Bapak Ibu di sini bahwa bahkan survei-survei global pun mengatakan korporasi-korporasi besar ya seperti Kala Group emang sangat rawan untuk menghadapi yang namanya masalah-masalah pelanggaran integritas ya. Dan kita bohong kalau misalnya mengatakan bahwa di Kala tidak pernah terjadi pelanggaran integritas juga Bapak, Bu ya. Saya mau dengar dari Bu Eda. Bu Eda gimana sih gitu ya sebagai seorang leader nge-approach ketika ada terjadi pelanggaran seperti itu? Langkah-langkah apa yang Ibu Eda ambil sebagai leader untuk menangani jikalau pada akhirnya pelanggaran itu terjadi di perusahaan ini? Gini juga. Jadi tadi kan banyak program yang disebutkan di Pak Subhan. Yang paling penting juga kita semua di sini, terutama leader-leader, harus selalu bisa menjadi role model. Kalau role modelnya salah, ya bisa jadi di bawah kita juga merasa, oh ini tindakan yang wajar, atau ini tindakan yang bisa ditolerir, seperti itu. Jadi kita harus punya program bahwa terutama terhadap diri kita sendiri aja. Kita harus bisa menjadi role model terhadap di lingkungan kita. Itu. Kemudian juga kan ada tuh sistem programnya Pak Subhan mengenai whistleblowing system. Nah, ada banyak beberapa kasus yang ada di SBU. Di lingkungannya mungkin ada 4 gitu kali. 1, orang di lingkungan tersebut tidak tahu, artinya dia tidak peduli mungkin. Yang kedua, dia tahu dan dia menganggap itu wajar, itu bahaya sekali. Yang ketiga, dia tahu tapi dia khawatir, mungkin dia terancam atau apa untuk bisa report mengenai kejadian tersebut. Yang keempat, dia tahu dan dia report, itu sangat kita apresiasi. Itu salah satu yang bisa mengangkat perusahaan ini bisa menjadi lebih baik. Melapor bukan berarti dia menjadi pengadu, iya. Tapi dia adalah menjadi gimana Pak? Bisa mungkin Pak sekalian Pak Subhan yang menerangkan supaya ini lebih program ini bisa lebih ini juga sebelum itu tadi ya, agar bisa dimaksimalkan. Gimana Pak? Ya jadi betul, saya nyambung aja ya. Memang terutama yang saya dengar itu adalah terkait dengan perlindungan pelapor. Jadi dianggap bahwa ini kan yang terima orang kita juga di sini, kala ini tembok pun bisa bicara kata dia. Gitu. Jadi pasti ketahuan deh siapa yang sampaikan gitu. Padahal
tidak demikian karena mereka ini disumpah, ya. Ya, teman-teman ini yang dan tidak banyak, saya pun tidak tahu. Jadi kalau ada pelapor itu, saya ini teman-teman ya, saya itu tidak tahu mengenai siapa pelapornya, apa case-nya, nanti setelah ditingkatkan pada saat kita rapat komite baru kita tahu oh ini gitu. Jadi dia satu pintu, ya kan. Nah sekarang memang yang perlu kita perbaiki adalah kanalnya, kanal penyampaian aduan itu. Ya sekarang ini kan lewat ada WA ya, kemudian ada email. Saya kalau email itu saya percaya deh teman-teman IT itu juga punya dia juga GCG lah gitu kan, dia juga jaga integritasnya untuk tidak. Email bisa dipakai sebenarnya. Nah, mengenai perlindungan itu maksimal kita lakukan. Ya kan, perlindungan maksimal. Dulu ada ide bagaimana kalau pelapornya dikasih hadiah gitu kan. Ya ada juga yang tidak setuju. Ini itu malah merangsang orang untuk sembarang dia melapor gitu kan. Dia melaporkan, tetapi ada juga pelapor-pelapor yang memang kalau itu laporannya tidak valid ya. Karena ada juga karena gini, ada juga sih yang agak memberatkan misalnya dia bilang ini ada harus punya data awal bisa membuktikan karena prinsipnya itu siapa yang melaporkan dia yang harus menyediakan buktinya gitu kan. Nah ini yang kita agak perlonggar, bilang nggak apa-apa, yang penting ada penyampaian nanti kita melakukan investigasi. Jadi lebih longgar sekarang malah, jadi nggak perlu dia ada, yang penting ada informasi awal yang disampaikan, nanti tanggung jawab teman-teman di WBS itu untuk mencari kebenaran daripada itu. Dan pelapornya ini kita lindungi. Kita lindungi, tidak ada tuntutan, tidak ada apa-apa. Kan dia takut nih, nanti dilapor pidana sama yang di lain, itu kita jamin seperti itu. Dan ini memang perlu sosialisasi. Saya sudah sampaikan ke teman-teman HC agar membantu melalui KLAW, ada program-program. Ya insya Allah nanti program-program nanti akan lebih mengarah kepada teman-teman milenial yang saya kira jauh lebih bisa speak up dia kan gitu. Saya kira ya Bu Weda ya. Oke, melanjut yang tadi juga, artinya kita kembali ke yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya kita sangat tidak kompromi terhadap hal tersebut. Jadi sesuatu hal yang disengaja yang dilakukan oleh ada di lingkungan kita, otomatis ada sanksinya, jelas peraturan. Tapi kalau ternyata memang tidak ada opsi sebenarnya ya. Tapi kalau ternyata memang tidak, tapi kalau ada tidak sengaja, tapi itu akan menjadi pelajaran buat dia ya. Tapi itu perlu dipelajari lebih lanjut kasusnya. Intinya memang perusahaan tidak main-main. Ini agak sedikit tegang dan panas kalau bicara seperti ini. Tapi memang hal itu harus kita lakukan agar perusahaan kita bisa lebih sehat dan bisa lebih orang-orang yang bekerja di Kala Group ini bisa lebih bahagia. Itu intinya. Ya. Oke, makasih banyak Bu Eda dan Pak Suban. Jadi emang selalu ada stigma negatif Pak ya terhadap ini yang melapor sebenarnya. Tapi jangan juga semuanya dilapor Pak ya. Jadi di filter-filter gitu ya. Dan tadi udah Bu Eda dan Pak Suban juga nyampein bahwa tolong stigma negatif tentang yang melapor ini tolong dikurangi gitu. Dan bahkan kita dari segi perusahaan pun sangat mengapresiasi jika Bapak Ibu dapat membantu perusahaan untuk menemukan dan juga pada akhirnya menginvestigasi tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelanggaran integritas. Seperti itu. Nah saya ada pertanyaan nih lagi Pak dan Ibu ini untuk Bapak Suban dan juga Bu Eda gitu ya. Bagaimana sih perusahaan dapat menciptakan insentif yang tepat supaya mendorong karyawan menghindari pelanggaran integritas. Pak Suban ekspresinya langsung, mungkin ke Pak Suban dulu ya. Insentifnya Pak. Iya. Ini ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan Bu Eda, itu clear, jelas bahwa yang harus dilakukan adalah role model, ya kan, role model. Nah, jadi pimpinan di segala tingkatan ya, jadi bukan hanya chiefnya, tapi di bawah divisi, departemen sampai kepada mereka yang punya staff gitu kan, gitu. Jadi itu yang utama saya kira, tidak ada jalan lain, harus dia lakukan. Karena
peraturan kita, regulasi kita itu sudah cukup banyak begitu kan, sudah cukup banyak. Dan yang saya apresiasi itu adalah teman-teman di audit loh. Di audit itu gini, audit itu dia sampai menemukan kesalahan administrasi aja. Salah input dia laporkan gitu. Karena itu bagian dari tanggung jawab. Sebenarnya, itu tidak boleh terjadi hal-hal yang seperti jadi yang dia lakukan itu bukan hanya sekedar lihat siapa yang melakukan kesalahan besar gitu kan. Tapi tidak itu dimulai. Jadi intinya adalah kita memberikan satu semangat kepada kawan-kawan semua, terutama yang generasi-generasi yang awal ini, bahwa kita ikuti aja nih regulasi pedoman, ya kan, pedoman. Nah, memang ada juga semacam gini, kita ini terlalu banyak aturan, SOP banyak sekali. Jadi di satu sisi juga itu bisa mematikan kreativitas, ya kan. Tapi itu sejak dari awal ini kan sebenarnya kita membangun nih, membangun sistem gitu kan. Memang di awal-awal itu akan banyak sekali SOP, macam SKK gitu, pedoman macam-macam itu kan. Tetapi nanti pada saat dia tumbuh mature ini organisasi, yang seperti itu akan mulai hilang karena kita udah percaya terkait. Jadi kepercayaan kepada si karyawan ini tuh bisa dia bekerja secara mandiri, ya, dan bertanggung jawab, ya kan, bertanggung jawab. Maka ini, karena itu akan juga bisa menghilangkan kreativitas, takut inilah, takut diaudit lah. Jadi saya dengar juga ini takut. Jadi memang mematikan kreativitas. Padahal sebenarnya karena kebetulan saya kalau dulu ambil organisasi, jadi publik ya. Tapi teori organisasi itu begitu. Teori organisasi seperti itu bahwa SKK itu atau SOP atau katakan birokrasi itu dibentuk itu untuk dia mencegah, dia bikin satu track begitu supaya orang dibantu untuk tidak salah dalam bekerja. Nah, tetapi banyak aturan, banyak birokrasi itu mematikan kreativitas dan itu terjadi memang gitu. Nah, sekarang kita mulai bergerak nih. Kalau di tahap awal kita sudah berani menyatakan bahwa oke, kita mandiri nih lebih baik. Saya kira insentif itu yang kita berikan kepada teman-teman yang memang secara mandiri dia sudah bisa bekerja dan bisa bertanggung jawab untuk dirinya dan juga untuk organisasi. Saya kira itu sih. Terima kasih Pak. Kalau Ibu sendiri gimana? Tapi dengan tanggapan gini loh Bu, kan ada yang biasa mengatakan semakin banyak aturan itu sebenarnya semakin menekan karyawan dan mungkin ada beberapa karyawan yang akhirnya karena tertekan akhirnya ingin melanggar ya. Itu gimana Bu tanggapannya terhadap statement itu? Semakin banyak aturan, semakin banyak tekanan gitu ya. Biasanya akan lebih mendorong karyawan itu untuk akhirnya melanggar. Katanya kreatif. Iya. Nah, lebih kreatif gitu. Out of the box Pak ya. Iya, gimana tuh Bu? Iya, baik Pak. Ya, sebenarnya kita menciptakan peluang mungkin. Jadi kenapa dia kreatif? Mungkin kita ciptakan peluang yang terlalu ini ya, apakah itu terlalu ribet atau terlalu ini aturannya atau terlalu banyak tahap-tahap yang harus dilakukan gitu dari satu meja ke meja yang lain itu bisa saja orang jadi banyak. Ini akan kita perbaiki terus. Kita akan belajar terus, perbaiki terus untuk kita kan maunya organisasi kita tidak terlalu gemuk dalam hal birokrasi contohnya. Kebanyakan birokrasi pasti juga akan banyak peluang untuk bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Jadi memang kita terus memperbaiki dan kita tahu hal tersebut dan memang dalam proses untuk perbaikan itu sih. Untuk membangun sistem sebenarnya sih. Sistem. Semangat di luar itu deregulasi. Ya kan, masa kita semangatnya di sini regulasi dan sentralis. Jadi nggak bisa memang, tapi itu membangun. Jadi nanti perlahan-lahan itu akan direlaksasi, saya kira. Itu peta belajar dari kita. Organisasi tak belajar memang begitu. Ya. Terima kasih banyak Bu Eda dan Pak Suban. Ada tambahan lagi Bu? Udah. Jadi emang ini ya, saya tertarik dengan statement Bu Eda. Jangan sampai perusahaan kita jadinya gemuk aturan nih Bu ya, gemuk birokrasi.
Jadi mungkin jadi itu juga sebenarnya menjadi culture shock saya Bapak Ibu ya ketika saya pertama kali pindah ke Indonesia gitu ya, bergabung di Kala, terlalu banyak tanda tangan yang harus dikumpulkan ya. Sehingga akhirnya itulah yang membuat betul Bu ya. Sampai 2 layer. Sampai dua halaman tanda tangannya ya Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya di tanda tangan terakhir saya contohnya akhirnya harus diulang kembali. jadi 5-6 tanda tangan di belakang bagaimana? betul juga ya. Jadi emang proses-proses itulah yang mungkin biasanya ya menjadi dorongan untuk orang-orang potong kompas. Karena mungkin melihat birokrasi yang mungkin terlalu banyak dan jatuhnya redundant Bapak Ibu ya. Nah ini ada pertanyaan nih Bapak Ibu, ini kita kan di Kala Group itu 59% dari karyawannya itu generasi milenial dan Gen Z. Ya, jadi orang-orang yang masih muda Bapak Ibu ya. Apa sih pesan Pak Subhan dan juga Bu Eda gitu ya terhadap anak-anak muda ini untuk bisa menjaga dan mempertahankan nilai integritas? Gen Z. Anak saya itu Gen Z ya. Jadi termasuk Gen Z juga. Jadi mereka cenderung lebih terbuka gitu. Jadi terbuka dari segala ya termasuk segala informasi. Mereka bisa menganalisa dirinya sendiri. Anak saya itu bisa tahu, ibu-ibu sebenarnya nih seperti begini. Dia menerangkan bahwa ibu gini 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 gini. Sebaiknya ibu begini gini gini gitu. Jadi anak-anak itu bisa karena mungkin informasinya lebih lebih terbuka dibanding dulu kita, dan dia gampang mencari dan gampang asal informasi itu informasi yang benar. Kemudian bagaimana cara mempertahankan dan menjaga integritas buat Gen Z? Sebenarnya dia harus diberi tanggung jawab dulu, kan? Baru dia belajar di situ. Kalau tidak diberi tanggung jawab, bagaimana caranya kita tahu bahwa dia berintegritas atau seperti apa? Seperti Ustadz saya bilang, kalau ingin kalau ingin sukses, kita diberi bukan langsung diberi uang gitu dari langit jatuh, tapi kita diberi pekerjaan. Kalau kita ingin bahagia, kita diberi mencari kehidupan, mencari keluarga, mencari kasih sayang kayak gitu. Kalau kita ingin menjadi baik, kita diberi diberi ujian. Jadi hal-hal kayak gitu kan ujian. Kalau kita tidak diuji, kita tidak tahu bahwa kita bisa melakukan pekerjaan ini atau tidak. Jadi kayak gitu tadi sama. Kalau Gen Z tidak diberi tanggung jawab, sedangkan Gen Z itu memang dia bisa explore, dia bisa apa ya? Kamu tahu sendiri. Kamu bisa mengeksplor dirimu gitu. Jadi berilah tanggung jawab supaya dia bisa belajar untuk selalu berintegritas yang terutama diatur peraturannya ada di perusahaan itu. Oke, makasih banyak Bu. Kalau Pak Subhan saya mau modif sedikit nih pertanyaannya Pak. Generasi milenial, apalagi generasi Gen Z itu kan generasi yang sedikit-sedikit mungkin mental health-nya terganggu, depresi gitu ya. Dan ini bukan juga ke seluruh generasi sebenarnya. Jadi pertanyaan ke Pak Subhan, gimana sih memanage gitu ya kalau kita di bawah tekanan, di bawah situasi yang kompleks gitu ya. Gimana kita menjaga diri kita supaya tetap on track, menjaga integritas gitu Pak. Karena ketika dalam situasi seperti ini yang susah, yang stres itu biasanya lebih mudah untuk melanggar. Ya, jadi gini, Gen Z tadi sebut 50 berapa? 59. Ini sebenarnya kan millennials ya, termasuk millennials. Ini harapan besar kita di sana, karena ini kan generasi pelanjut nih. Ya, kalau kita ini kan akan selesai dan lanjut. Dan ini generasi yang betul-betul berbeda dengan generasi sebelumnya kan. Yang seharusnya mereka jauh lebih berani, ya speak up, ya kan. Tapi kita belum lihat secara menyeluruh ya bahwa teman-teman ini dia berani speak up nggak?
untuk hal-hal tertentu di kantor. Padahal kanalnya sudah disediakan. Padahal ya saya menduga, ini saya hanya punya asumsi aja, bahwa barangkali mereka juga ingin bicara tapi masih ketakutan. Jadi hilangkan itu ketakutan itu. Jadi jangan hanya berani membuat grup WA baru yang tidak ada bosnya. Ya kan, harusnya di dalam grup WA yang ada bosnya yang harus ngomong gitu. Enggak, ini kan banyak WA di belakang banyak, Bapak ya? Grup banyak WA di belakang, banyak orang itu udah bisa aja ngomong, karena hanya dengan cara seperti itu dia berkontribusi untuk memperbaiki memperbaiki apa yang kurang, ya kan, apa yang kurang. Karena kalau tidak seperti itu maka akan sulit. Dia juga bisa men-challenge sebenarnya bosnya, atasannya, ya kan, untuk hal-hal yang baru. Karena saya lihat banyak sekali hal yang bagus, yang baru. Yusril contohnya, teman-teman yang lain contohnya punya ide, punya gagasan yang baik, ya kan, tetapi tidak tersalurkan dengan betul. Padahal wadahnya banyak sekali kanal-kanal itu. Nah, integritas itu ada pada situ, karena di samping bahwa kita butuh dia jujur di dalam bekerja, tapi kita butuh dia konsisten dan kita butuh dia bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu konteksnya luas, ya kan? Dia tanggung jawab terhadap peran, role yang dia diberikan oleh perusahaan, dan tanggung jawab dia terhadap sekitarnya, gitu. Kalau dia tidak punya rasa tanggung jawab seperti itu, maka ini akan sulit, gitu kan? Jadi saya kira harapan kita adalah mari kita sama-sama bertanggung jawab, memperluas tanggung jawab kita untuk hal-hal yang lebih positif, lebih baik untuk kepentingan organisasi, gitu ya. Dan saya kira teman-teman seperti Yusril bisa lah, ya, gitu. Iya Bu. Dan mungkin tambahan saya juga, manajemen di sini tidak hanya memikirkan saat ini gitu, tapi memikirkan masa depan, memikirkan kita semua mungkin yang di depan-depan ini nanti sudah jadi kakek nenek gitu, jadi sudah harus ada pengganti, harus ada dipersiapkan talent-talent gitu. Jadi memang tadi itu kata Pak Subhan, mereka harus berani, mereka harus lebih berani dengan apa yang definisi jinsi itu kan berani, terbuka, lugas dan segala macam. Tapi memang keiniannya dia ada mental health-nya, ada apa gitu. Itu yang kadang-kadang tidak, jangan terlalu cepat merasa Gampang patah juga. gampang patah semangat. Ya, patah semangat. Saya harap sih di Insan Kala tidak seperti itu, tapi mari bantu manajemen untuk menyiapkan talent-talent. Jadi talent-talent itu dari Gen Z itu, dari milenial yang akan insya Allah akan menggantikan kita semua di sini gitu. Itu sih. Ya, kasih. Makasih banyak Bu Eda dan Pak Subhan gitu. Jadi emang kalau berbicara generasi milenial dan generasi Z itu kita dikala udah sediain banyak peluang sebenarnya untuk berkreativitas dan juga berkontribusi. Tapi catatannya adalah harus siap bertanggung jawab atas ide-ide dan juga gagasan yang nantinya akan diberikan. Mungkin cukup dari saya, banyak banget ini pertanyaan Bapak Ibu. Kita ke penonton dulu ya. Mungkin ada dari penonton, iya silakan Pak. Aduh. Ansari, Pak Anto. Silakan. Pak Ansari dulu kan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabe Bu Eda, Pak Subhan, bukan mau bertanya, saya cuma mau menambah Boleh Pak. Diskusi mereka. Kebetulan kami banyak terlibat di masalah seperti ini. Tadi integritas identikan dengan kejujuran. Kejujuran itu mengakibatkan terjadi penyimpangan. Nah, sebenarnya inti utama penyimpangan itu, apa mengakibatkan terjadinya penyimpangan, hanya ada dua. Pertama adalah niat. Niatnya memang orang selalu mencari kesempatan. Nah, kedua adalah kesempatan. Nah, yang paling penting di sini sebenarnya kesempatan. Supaya tidak terjadi penyimpangan itu, bagaimana menghilangkan itu kesempatan. Karena kalau niat
kita tidak bisa jamin semua orang yang ada di sini, kemungkinan penampilannya ustaz, tapi tingkah lakunya tidak seperti itu. Makanya kesempatannya hilangkan, supaya jangan terjadi penyimpangan. Nah, satu-satu alat yang paling ampuh untuk menghilangkan kesempatan adalah sistem. Nah, sistem itu bermacam-macam, termasuk struktur organisasi, SOP, dan seterusnya. Jangan sampai kita terlena bikin struktur organisasi yang membengkak, ternyata fungsinya tidak lari ke sini. Nah, Pak Yusuf selalu bilang sama saya, gini, supaya sederhana, Seri, kalau untuk SOP keluarnya uang, cukup bikin 3 orang saja. Maksudnya bagaimana? Saat siapa yang mau terima itu uang, siapa yang menyerahkan itu uang, dan siapa yang menyetujui itu. Jadi tidak macam-macam. Jadi kalau terjadi apa-apa, cuma 3 orang yang kau cari, siapa yang bermasalah di sini. Nah, kita kadang-kadang sekarang ini, kita bangga memperpanjang itu sistem, semua harus ada di dalam, akhirnya kadang-kadang dia tanda tangan saja. Terjadi masalah, bingung audit, siapa yang bertanggung jawab. Karena semua ada di dalam situ. Nah, itu yang sangat penting, bagaimana menghilangkan kesempatan. Kesempatan itu diwakili oleh sistem. Salah satu sistem tadi itu organisasi, SOP, dan seterusnya. Nah, selain itu yang paling penting sebenarnya adalah seperti Bu Eda bilang tadi, role model. Yang harus dimulai dari pimpinan tertinggi, kemudian di bawahnya dan seterusnya. Nah, saya lama interaksi sama Pak Yusuf, memperlihatkan tingkah laku yang bagaimana. Saya ada cerita pengalaman tahun 99, ada perusahaan kita namanya MMU, Makassar Mina Usaha. Nah, bisnis itu adalah bagaimana menangkap ikan tuna, dikumpul selama 4 bulan, kemudian diekspor ke Jepang. Nah, pada saat itu kita butuh solar 80 ton untuk berlayar 4 bulan. Nah, ini posisi Krismon 99. Sangat sulit Tuan. Nah, saya dimintalah tolong Ansari bunker itu kapal, isi ini. Nah, Anda tahu bahwa solar pada saat itu seperti sekarang ada subsidi, ada industri. Nah, kalau subsidi 350 juta harganya waktu itu. Tahun 99 350 juta. Kalau industri 1,2 miliar. Tahun 99. Nilainya kira-kira berapa? Selisihnya berapa? Nah, kita punya kewajiban peraturan harus memakai industri. Rupanya ternyata saya tahu bahwa ternyata banyak penyimpang itu karena hampir semua instansi pemerintah punya jatah. Mengenai kapal ini ada Pak Burin apa yang Pertamina. Tapi jangan saya sebut instansi apa. Saya datanglah urus itu, dapatlah itu ini. Saya bisa isi dengan, saya lapor sama Pak Yusuf, sudah Pak. Bagaimana yang subsidi? Saya bilang 350 juta Pak, untuk isi 80 ton. Yang dibutuhkan 40 ton. Kalau industri 1,2, bedanya berapa? Apa dia bilang? Jadi menurut Anda, tidak ada uang Pak. Isi aja yang subsidi itu. Dia dengan tenang tersenyum bilang sama saya, weh, kamu ini negara dalam keadaan bangkrut, mau rampok lagi. Itu contoh integritas yang diberikan oleh atasan kita. Dan itu bertingkat ke bawah. Dan itu saya tidak pernah lupa. Nah, begitu pengaruhnya kalau atasan yang memberi contoh kepada bawahan. Nah, yang kadang-kadang sekarang kita mau bawahan kita jalan baik, tapi kita tidak memberi contoh yang baik. Itu salah satu contoh yang diberikan Pak Yusuf. Bayangkan berapa selisihnya itu kalau bisnis itu kan selisih solar saja ini sudah. Saya bilang negara sudah bangkrut, ini dalam keadaan krismo mau rampoi lagi. Nah,
Jadi sebenarnya intinya ini adalah seperti Bu Eda bilang, role model yang paling utama. Dan kedua, sistem yang harus yang baik supaya kesempatan itu hilang. Saya masih banyak pengalaman yang lain, saya kira waktu ini membatasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ansari. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ansari. Itu betul sekali Pak. Itu dulu saya direktur di Makassar Mina itu. Jadi saya tahu betul bahwa kita saya sangat menghindari pemakaian yang subsidi tersebut karena bukan tidak sesuai dengan integritas kita juga salah satunya. Dan akhirnya karena kita memang tidak bisa tidak bisa lakukan itu, akhirnya saya menutup perusahaan Makassar Mina karena memang tidak sanggup untuk menghandle jalan operasionalnya. Itu sih memang begitu sebenarnya. Saya nggak ada, guru saya ini, jadi kita udah sama. Oh. Silakan. Iya, makasih banyak Bu Eda, ini menarik ya. Jadi lebih baik ditutup daripada harus melanggar itu Bu ya waktu itu. Makasih banyak Pak Ansari, itu juga tadi menarik ya terkait dengan sistem dan struktur gitu ya. Karena jatuhnya kalau terlalu banyak orang yang tanda tangan, jatuhnya jadi lempar-lempar tanggung jawab ya. Ini udah ada tanda tangan Bapak ini, saya tanda tangan aja gitu ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi masukan bagi kita di perusahaan ini ya. Ada lagi mungkin pertanyaan Pak Anto, silakan Pak. Ini depan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eda, Pak Suban, dan moderator. Saya coba dari perspektif yang agak beda dulu deh ya, karena gini, sebetulnya integritas ini menarik nih. Setelah kita bicara integritas, coba kita lihat di opportunity-nya dulu gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa sebenarnya kita ini sekarang peluangnya lagi besar, tapi juga memang perlu hati-hati, kira-kira gitulah ya. Kalau kita lihat kan pertumbuhannya Maluku Utara itu 16%, di Indonesia the biggest one gitu ya. Yang kedua itu Sulawesi Tengah 15%. Tapi growth-nya kita di Sulawesi Selatan itu ada di nomor 9. Begitu juga pertumbuhan kita ada di nomor 9. Artinya apa? Sebenarnya artinya peluang kita tuh besar. Nah, integrity ini jangan dilihat kemudian membatasi market gitu. Kalau pesan saya ya. Jadi kadang-kadang nih kalau kita lihat udah integrity jadi agak ngerem-ngerem nih. Ini bukan begitu gitu ya. Jadi malah kadang-kadang saya mungkin berpikir begini. Saya nggak tahu apakah kurang atau belum, sepengetahuan pengalaman saya sebetulnya whistleblowing ini salah satunya adalah tidak melulu bicara soal yang seperti kita bicarakan tadi. Tapi juga misalnya kayak teman-teman milenial kalau punya ide something yang memang itu bisa mereduce cost, mereduce birokrasi, itu silahkan loh menurut saya ya. Menurut saya itu silahkan loh, itu bisa menjadi perbaikan sistem. Nah yang kedua yang terjadi di Indonesia sekarang ini termasuk di dunia, kalau yang menarik sebenarnya di dunia contohnya lah mungkin teman-teman lebih tahu dari saya, Enron misalnya. Hati-hati terhadap laporan keuangan, saya titip banget. Karena sekali kita kemudian laporan keuangan kita keluar dan ada rubah sana rubah sini kemudian dan lain sebagainya, apalagi kita diaudit kan sebenarnya, itu akan sangat membahayakan reputation kita, dan reputation is expensive, very expensive gitu. Jadi jangan coba-coba kalau kita bicara integritas dengan bermain di misalnya di laporan keuangan, itu penting sekali. Nah yang ketiga tambahannya. Basically kalau tadi ngomong sistem, saya nggak tahu, mudah-mudahan tadi saya dengar ada Bu Febi. Oh ada Bu Febi. Saya belum tahu tadi, mudah-mudahan sih ini udah menjadi bagian dari packaging kita gitu ya. Bahwa basically sebetulnya kita harus paham betul terhadap undang-undang, tolong koreksi Bu Febi kalau saya salah. Undang-undang kalau nggak salah nomor 40 tahun 2007 dan 33 tahun 2014. Itu adalah undang-undang tentang pengaturan pedoman bila kita ditunjuk sebagai direksi dan komisaris. Di situ disebutkan tuh sebetulnya. Jadi ada dua hal kalau saya sebutkan itu sebetulnya. Yang pertama adalah soal hak dan tanggung jawab, sebetulnya itu perlu kita coba take a look lagi deh, coba lihat-lihat lagi. Mungkin di situ ada kita apa yang kita bisa perbaiki. Yang kedua,
buat teman-teman milenial ini kesempatan sebetulnya sekarang ini bahwa kita ini sekarang dalam apa namanya ya, dalam transformasi yang memang menurut saya saatnya lah sekarang teman-teman memberikan kontribusi besar. Mungkin itu Pak Suban, tambah dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anto. Pak Suban mungkin ingin. Ya, saya hanya mau merespon yang ketiga aja Pak, terkait dengan apa namanya organ perusahaan. Jadi organ perusahaan kita sudah melakukan inisiasi sebenarnya. Timnya Ibu Febi sudah melakukan dalam 2-3 tahun terakhir melakukan self assessment. Ya, self assessment banyak indikator-indikator itu. Tapi prinsip dasarnya adalah bahwa di dalam GCG itu ada yang disebut sebagai kemandirian. Jadi organ perusahaan ini, groups, dewan komisaris, dewan direksi itu tidak bisa saling mendominasi. Jadi prinsip-prinsip itu yang kita coba, karena kita ini lagi belajar bagaimana kita men-trial ini barang ini, agar kita nanti suatu ketika pada saat ada perusahaan kita yang akan melantai di bursa, kita udah bisa melakukan itu terkait dengan persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban. Jadi ada hak dan kewajiban di masing-masing organ perusahaan itu. Nah, kita sudah bikin pedomannya Pak Anto. Ada pedoman direksi, ada pedoman komisaris, dan tentu saja ada juga RUPS. Ya, tinggal kita bagaimana direksi di kita ini itu sekali lagi Pak, yang saya sebut dari awal bahwa tanggung jawab Pak. Jadi responsibility dan accountability ini merupakan hal yang harus melekat ke dalam di organ perusahaan, terutama memang di dewan direksi, bahwa apa yang dijanjikan kepada pemegang saham itu bisa direalisir dan bertanggung jawab terhadap itu. Itu Pak Anto saya kira. Terima kasih banyak Pak Suban dan juga Pak Anto untuk pertanyaan dan sharingnya. Mungkin dari penonton yang di belakang ada pertanyaan nggak? Nih. Oh ya, silakan Pak. Ini yang bertanya gajah semua saya lihat. Iya Pak. Ada Pak Saif juga. Ini nggak diatur Pak ya, ini. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ini kebetulan saya coret-coret, saya punya handphone Pak. Tiba-tiba ada goresan sedikit untuk saya sebutkan. Goresan hati Pak atau? Iya, jadi integritas di sini kan sudah disampaikan tadi, jujur, terus ada transparansi, terus berani dan bertanggung jawab. Berarti ketika kita melakukan suatu putusan atau tindakan, kita harus berani juga bertanggung jawab. Saya kira seperti itu. Mungkin kenapa tema integritas ini menguat ya akhir-akhir ini. Mungkin karena ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dalam sebuah sesi, sehingga integritas dalam artian untuk karyawan secara individu di skala grup bisa meningkat. Integritas ini sangat erat hubungannya dengan sebuah penyimpangan atau fraud, di mana dalam fraud itu secara teori itu dipengaruhi ada 3 elemen. Itu yang pertama adalah tekanan. Tekanan di sini bisa dari gaya hidup atau dari memang sifat seseorang yang tamak. Yang kedua adalah kesempatan, seperti sampaikan juga Pak Ansari sebelumnya, bahwa kesempatan dalam hal ini mungkin sistem pengendalian kita yang lemah, atau mungkin juga manajemen kadang mengabaikan sistem pengendalian internal yang berjalan. Terus yang terakhir mungkin pembenaran, yang kadang orang menyampaikan it's okay, ini wajar-wajar saja saya lakukan. Ini saya lakukan karena ya saya kan sudah lama juga kerja di Kala Group mungkin ya. Gitu. Menurut analisa sementara saya simpulkan bahwa integritas ini seperti iman, yang kadang naik kadang turun. Kalau dalam agama, itu kan iman dipelihara melalui memperbanyak sholat, ngaji, mungkin puasa juga, ya, dan lain-lain. Yang pertama, pertanyaan pertama, menurut pemateri, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa diimplementasikan ke perusahaan Kala Group untuk menjaga integritas individu
karyawan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut pandangan pemateri, apakah integritas individu karyawan sangat erat kaitannya dengan istilah check and balance? Singkatnya adalah saling kontrol antara atasan, bawahan, atau bahkan sesama rekan kerja. Bagaimana tanggapan pemateri? Mohon pencerahan, karena menurut hemat saya integritas dalam perusahaan bukan hanya tanggung jawab individu karyawan, tapi semua tingkatan dalam organisasi. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, sebagai leader, Bu Eda, Pak Subhan yang mungkin sudah lama bergabung di Kala Group, mungkin ada bocoran. Kira-kira bagaimana mendeteksi Bapak Ibu sekalian, anggota tim yang mungkin tingkat integritasnya masih kurang? Mohon pencerahan dan mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan kepada kami peserta hari ini. Saya kira itu Bu Eda dan Pak Subhan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Saif. Banyak pertanyaannya kita bagi-bagi ya Pak. Coba yang nomor 1 mengenai kiat-kiat. Sebenarnya proteksi. Kita harus diproteksi. Proteksi diri sendiri. Kita tahu lingkungan kita. Biasanya yang terjadi pelanggaran biasanya karena lingkungan juga kan. Pak Saif ya, Pak Saif yang tahu benar karena yang memeriksa Pak Saif dan Pak Ansari. Lingkungan yang mendorong dia untuk berbuat. Salah satu itu apakah istrinya, apakah suaminya, apakah lingkungan kerjanya gitu. Jadi tolong perhatikan lingkungan kita. Kita bisa proteksi diri kita sendiri. Bila lingkungan kita negatif, kita bisa saja tertarik untuk menjadi negatif. Bila lingkungan kita positif, bisa naik ke atas untuk menjadi positif. Itu jadi pilih-pilih teman, pilih-pilih sekitar kita. Itu satu. Agar tidak toxic relationship gitu kan. Jadi itu salah satu. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua juga saya sambut tuh Pak Syaif. Yang kedua tadi tentang apa Pak? Tentang leader ya Pak ya? Iya. Integritas ini kan bukan hanya tanggung jawab pribadi karyawan. Iya, ini otomatis. Tapi ini secara organisasi. Jadi memang betul sekali. Artinya komitmen di antara kita saling mengontrol, termasuk dengan organisasi. Organisasi kita tadi itu organisasi kita kembali lagi yang mungkin terlalu besar secara birokrasinya, mungkin saja itu juga yang membuat banyak peluang. Jadi saling menjaga. Jadi memang semua sisi kita harus melihatnya, bukan dari karyawan itu. Karyawan itu bisa mendapat peluang karena diberi peluang oleh perusahaan, bisa saja gitu. Atau peluang dari manapun. Itu yang harus memang ditutup semua hal-hal yang bisa menyangkut, bisa memberikan peluang kepada perusahaan, kepada pribadinya. Mungkin Pak Subhan bisa bantu. Silakan Pak. Tambah. Saya kira tadi Pak Saif sudah bertanya, Bu. Sudah mengevaluasi aja. Mengecek. Iya, mengecek. Kita tepuk tangan dulu Pak Saif. Pak Saif ini sangat di depan dia di dalam hal pengendalian internal ya. Jadi saya hanya jawab secara umum saja, tidak satu pertanyaan. Jadi sebenarnya gini Pak Saif, terkait dengan integritas ini ya. Ada istilah yang sudah dipopulerkan sejak awal reformasi ya, 98 itu. Jadi istilahnya KKN. Ibu tapi sudah agak jarang kita dengar ya. Korupsi, kolusi, nepotisme gitu, nepotisme. Jadi check and balance tadi yang disampaikan itu
itu sebenarnya mengarah kepada 3 hal itu. Yang paling sulit itu kalau dia udah sifatnya kolutif. Kalau kolutif berarti saling menutupi, tidak ada check and balance, ya kan? Dan itu terjadi di mana-mana. Dan itu istilah yang sudah lama, ya kan? Nepotisme juga begitu. Nepotisme dia taruh beberapa orang yang memang dia berkaitan, gitu kan? Dan saling menutupi. Dan itu terjadi, iya terjadi. Pak Saif banyak yang dia lihat seperti itu. Jadi untuk tidak terjadi itu harus ada check and balance. Memang harus dilihat siapa. Jadi proses rekrutmen harus benar, harus betul. Di tim itu harus baik. Orang-orang yang ada juga harus ada. Karena itu bagian dari GCG. Semua bagian dari GCG. Tentang fairness. Fairness mulai dari rekrutmen. Harus setara, harus adil. Ya kan? Memberikan kesempatan yang sama kepada. Jadi tidak bisa kita bilang ada, ini mohon maaf ya, ini anu aja, ini konseptual aja. Bahwa misalnya saya hanya mau bekerja sama orang ini. Saya hanya mau bekerja sama orang ini. Saya hanya mau bekerja sama dengan ini. Karena itu pintu masuk terhadap keadaan-keadaan yang pasti akan menyulitkan nanti di suatu ketika gitu kan. Jadi dan itu memang tidak boleh terjadi sebenarnya. Nah, itu yang kita lalai dan saya pikir kontrol itu yang harus sekarang mulai kita pertegas gitu ya, bahwa ada check and balance, bahwa bagaimana kita punya bisa, tadi ada pertanyaan menarik juga. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kita punya staf ini tidak berintegritas? Ya sulit ya kan, sampai kita menemukan itu, ya kan, sampai kita menemukan. Tetapi gampang melakukan identifikasi kalau dia sudah mulai ya, karena integritas kan bukan hanya dia jujur atau dia tidak mencuri ya, tapi juga bagaimana dia bertanggung jawab. Sekali lagi selalu saya tanggung jawab. Kalau kita sudah tanya pekerjaannya apa, kemudian sudah melempar tanggung jawab, itu bagian dari integritas tuh, ya kan? Kan banyak tuh staf kita tanya gimana pekerjaan, oke-oke aja terus, tapi tidak dikerjakan ya tuh, atau dikerjakan tidak sesuai instruksi. Itu sudah pintu masuk sebenarnya bahwa menurut integritas. Jadi sekali lagi, kalau ini sebagai penutup, saya pikir integritas tidak kita sempitkan bahwa dia hanya sekedar foto, tapi itu tadi dia punya, dia konsisten, dia disiplin, itu menjadi bagian yang holistik ya untuk kepentingan kita semua. Terima kasih Pak Yosef ya. Makasih banyak Bu Eda, Pak Subhan atas jawabannya, dan untuk Pak Saif pertanyaannya bagus-bagus dan berat-berat Pak ya. Ini kita udah sampai ke penghujung acara kita sebenarnya Pak. Saya tahu masih banyak banget Bapak Ibu yang mau diskusi. Boleh Pak, boleh mau tambah satu pertanyaan? Ya silakan Pak. Ini memang topik integritas ini topik yang seru diperbincangkan Pak. Panas Pak. Iya. Saya juga merasa panas sebenarnya juga di sini Pak ya. Ya silakan Pak. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asik banget ya diskusinya terkait ini. Saya sih cuma melihat bahwa kita sudah punya values ya dalam perusahaan. Values yang pertama sekali itu udah sangat kuat banget sebenarnya untuk menggiring kita bagian terkecil dari kerja ibadah, gitu, ya. Sehingga ketika values itu benar-benar kita bisa kawal dan aplikasikan, maka sepertinya hal-hal ini mestinya bisa kita reduce atau kita bisa perkecil. Kemudian satu values terakhir juga ada aktif bersama. Ya, itu juga dua values dalam perusahaan kita yang diapit oleh poin atau nilai-nilai integrity yang sangat besar. Termasuk bagaimana kita aktif bersama dalam menjaga perusahaan tersebut. Nah, saya hanya meminta apakah memungkinkan perusahaan kita itu dikontrol oleh market. Market. Iya, mungkin dari Ibu Eda nantinya yang bisa bantu. Dan apakah kita akan menuju ke arah sana enggak? Ada enggak perusahaan kita yang kita coba akan publish untuk ikut di bursa, sehingga yang mengontrol secara operation, secara bisnis keseluruhan adalah market itu sendiri. Nah juga mungkin kita perlu dapat beberapa insight, mungkin dari Pak Anto bahkan, yang mungkin kita nanti
brainstorming. Perusahaan-perusahaan yang sudah ngelantai seperti apa sih integrity yang ada di dalam perusahaan tersebut. Karena itu pasti akan dikontrol oleh shareholder yang banyak. Ya, jadi bagaimana kita shifting dari tadinya stake menjadi shareholder. Dan juga tadi adalah bagaimana kita menjadikan beberapa orang yang ada di dalam menjadi memiliki perusahaan itu. Nah, mungkin dengan model yang seperti itu, yang kondisi perusahaan kita yang makin besar saat ini, mungkin kita sudah bisa mengkaji atau coba melihat potensi-potensi seperti itu. Itu sih Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan beda dulu ya. Waalaikumsalam Pak Gun. Yang saya jawab yang mengenai potensi bila kita go public. Sebenarnya perlu dipertanyakan juga dulu tujuan go publicnya apa? Apakah kan berbagai macam, apakah untuk pengembangan atau semacam. Karena itu juga bukan bukan hanya opsi itu yang kita tujuan kita, itu salah satunya. Jadi memang tergantung juga nanti pemegang sahamnya kita mau dibawa kemana. Karena otomatis memang kita harus menjaga itu tadi. Kita akan dikontrol, akan dilihat, bukan dikontrol sih, akan dilihat secara penuh oleh publik. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah? Karena memang ada berbagai macam opsi kan Pak. Bila memang kalau untuk pengembangan, apakah itu hanya obligasi dulu atau seperti itu. Jadi tahapannya kita lakukan itu. Jadi ini dalam proses untuk akses perusahaan-perusahaan yang bisa kita angkat untuk itu. Jadi memang perlu bantuannya bapak-bapak, ibu, bapak-bapak di sini untuk bisa menjadikan SBU-nya naik tingkat, memenuhi standar untuk bisa menjadi masuk ke dalam apakah itu bursa atau apakah itu untuk obligasi itu Pak. Itu kita terbuka tapi kita akan pelajari bersama-sama. Terima kasih Pak. Jadi ya makasih Bu Eda. Saya tambah sedikit aja. Ini sudah advance sebenarnya pertanyaan terkait dengan integrity dengan market. Tapi memang pembedaannya jelas sih bahwa kalau dia sudah public, go public, tentu alarmnya itu lebih sensitif terkait dengan integrity. Itu cepat sekali bunyi Pak kalau dia public. Dan kita harap akan seperti itu. Makanya kita ini sebenarnya dalam 3 tahapan membangun GCG itu kita masih di tahap pertama memang. Kita coba masuk ke tahap kedua untuk assessment, tapi kita masih melakukan self assessment. Kalau benar bahwa kita mau menuju ke sana, assessment terkait dengan penerapan itu harus eksternal. Ya, harus eksternal. Harus ada independen menilai bahwa oh ya, ini organisasi kita belum sampai. Saya kira dalam seperti yang disampaikan Ibu Eda itu sementara dipersiapkan dan kami di legal ya di tempatnya Ibu Febi lagi menyiapkan infrastrukturnya untuk itu. Mudah-mudahan bisa cepat tercapai dan bisa dimulai dari logistik. Mudah-mudahan ya kita tepuk tangan Pak. Ya. Terima kasih ya. Ya. Makasih banyak Pak atas pertanyaan menarik juga ya. Nah ini kita udah di penghujung acara Bapak Ibu. Seperti as the leader biasanya kita ada sesi rapid test ya Bu Eda dan Pak Subhan. Masih ada Bu. Jadi ini menarik juga yang menjadi apa-apa yang mau dengar sama penonton ya. Jadi mungkin kita mulainya dari Bu Eda dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan Bu ya. Jadi silakan Ibu memilih di antara 2 pilihan yang akan saya berikan ya. Secara cepat mungkin tanpa berpikir ya langsung jawab. Yang pertama Bu, coto Makassar atau rendang? Mic-nya Bu, aku dengar. Coto Makassar. Iya, coto Makassar ya. Lari atau main tenis? Lari, aduh saya berusaha tenis. Iya. Saya takut sama bola ternyata. Pak Adi bilang. Terlalu kecil bolanya Bu ya, tiba-tiba nyerang kita. Saya berusaha latihan tenis berapa kali, tapi saya menghindar dari bola. Apa boleh buat? Saya maksudnya mau ikut masuk ke dalam kala tenis club. Aduh, ternyata susah ya. Ternyata bakatnya di lari Bu ya. Tapi tetap berusaha. Iya, bagus kita dukung Bu ya. Kemudian Bu selanjutnya otomotif atau kuliner? Otomotif atau kuliner?
Bisa begitu? Ibu tertariknya, ini saya mohon maaf Bu, ini pertanyaan dari orang. Ibu lebih tertarik ke hal-hal seputar otomotif? Kan nanti kalau buka puasa nanti ada. Iya, Bu. Atau hal-hal terkait seputar kuliner Bu, mana yang lebih menarik untuk Ibu? Kuliner. Kuliner ya. Kemudian ada luar negeri atau dalam negeri Bu? Maksimalkan dalam negeri ya. Oh iya, tepuk tangan dulu dong gitu. Kemudian ada nih lagi Bu, nonton atau baca buku? Nonton. Oke, yang terakhir Bu ya. Ini kayaknya yang paling gampang atau paling susah nanti Ibu bilang ya. My Kopi O atau Culture House? Gastros. Tepuk tangan. Oke, makasih banyak Bu Eda ya. Tetap di hati Gastros ya. Oke, ke Pak Subhan nih. Ya, nggak kalah serunya juga nih pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapkan Pak ya. Sekali lagi ini pertanyaan bukan dari saya Pak, dari penonton ya. Sarapan bubur atau sarapan nasi kuning? Bubur. Oh, bubur, oke. Klub bubur kita ini. Oke. Olahraga atau tidak olahraga? Aduh. Akan olahraga. Akan olahraga. Lebih penting istirahat Pak ya. Ya. Istirahat diutamakan ya. Akan olahraga. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, work from office atau work from anywhere? Anywhere. Anywhere, ya, bisa menjadi pertimbangan Pak ya. Kemudian ada nongkrong di warkop atau nongkrong di kafe Pak? Warkop. Warkop ya. Nah selanjutnya, nah ini seru nih. Lebih suka pilih mana nih Pak ya? Ngurus tanah atau ngurus tanah atau ngurus event? Oh tanah lah ini. Event kita. Oh itu. Kita ngurus tanah aja. Iya. Tapi tetap sayang sama event ya. Ya ngurus tanah dipakai sama semua ya. Terutama Pak Nasrul nanya terus kita. Oke. Oke Pak. Nah selanjutnya ada lebih pilih sering curhat atau sering dicurhati? Oh dicurhati lah ya. Iya, Kalau curhat sebenarnya dua-duanya nggak bagus sih. Anda bagus Pak ya. Nah yang terakhir nih Pak ya. Kala atau legislatif? Mohon maaf Pak, ini pertanyaan bukan dari saya, dari penonton Dari Pak penonton ya. Apa ya? Karena ini penugasan ya kita legislatif aja. Iya. Tolong dibantu ya. Tepuk tangan dulu dong. Saya ditugaskan Ibu Eda, ditugaskan Pak Haryadi, Iya. Pak In ya kita ikut lah ya. Jadi Pak Subhan ini siap ditugaskan di mana saja Pak ya. Ditugaskan kita ya. Yang mana yang pentingnya berkontribusi untuk negara ya. Dan terima kasih pertanyaannya ya. Betul. Kalau masih cari orang Pak boleh kok. Iya. Oke. Hah? Oh dapet. Iya kan. Oh iya. Nanti tunggu tanggal mainnya ya kan. Gitu. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Ya ini kita udah seru banget, udah lebih dari 1 jam Bapak Ibu ya ngulik tentang integritas, kemudian penerapannya di Kala, kemudian kita juga dapat wejangan dari Pak Subhan dan juga Bu Eda dan juga beberapa Bapak tadi yang udah bertanya gitu ya, yang gak kalah menarik juga. Untuk menutup sesi kita pada pagi hari ini, udah menjelang siang juga, saya mau minta dong ke Pak Subhan dan Bu Eda, mungkin ada closing statement gitu, pesan yang mau ditinggalkan ke Bapak Ibu yang sekarang sedang menyaksikan terkait dengan tema kita pada hari ini. Mungkin kita mulai dari Bu Eda dulu atau Pak Subhan dulu nih? Bu Eda dulu kali ya. Iya. Saya mau Yusril yang menyimpulkan. Aduh. Ya udah kalau gitu ke Pak Subhan dulu ya. Ya sama, Yusril aja. Sebenarnya sudah banyak kata-kata kunci ada dari Ibu Eda, dari Pak Ansari, dari Pak Gud juga ada, dari Pak Saib. Sudah itu semua kata kunci sebenarnya sih. Saling berhubungan. Ya jadi silakan disimpulkan. Sebenarnya saya di sini sendiri Pak ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi emang ketika membahas integritas itu kita bukan cuma membahas tentang fraud, tentang pelanggaran di bidang finance gitu. Tapi ketika kita berbicara tentang integritas itu cakupannya luas Bapak Ibu ya. Bahkan integritas itu lebih besar dari kejujuran sebenarnya. Kejujuran itu cuma satu sisi kecil, elemen kecil dari integritas gitu. Dan saya suka banget tadi dengan statement dari Pak Syaif gitu ya. Integritas itu bagikan iman ya, naik turun. Jadi fungsinya Bapak Ibu yang mungkin menjadi role model
itu untuk selalu meng-guide anggota-anggotanya untuk tetap selalu berada di jalan yang benar ya. Tetap selalu mengimplementasikan nilai-nilai integritas yang baik dan implementasinya secara aktif. Dan saya juga untuk menutup, sampai sekarang saya masih tertarik dengan perbincangan tadi masalah bagaimana supaya kita sebagai perusahaan itu memperbaiki sistem dan juga memperbaiki struktur supaya kita nggak gemuk birokrasi ya Bapak Ibu ya. Karena semakin banyak birokrasi, semakin banyak tekanan ya, itu malah menjadi peluang untuk karyawan untuk menjadi tanda kutip kreatif ya. Jadi emang untuk menutup Bapak Ibu, integritas ini adalah tugas kita sama-sama. Bukan cuma tugas BOD, bukan cuma tugas para leaders, tapi semua orang yang terlibat di perusahaan ini tuh bertanggung jawab untuk menjaga integritas ini. Dan tanggung jawab menjaga integritas ini bukan cuma terhadap internal ya, tapi juga kepada masyarakat sekitar, kepada partner-partner kita, kepada customer kita. Jadi emang kalau kita mau bicara integritas Bapak Ibu nggak bakalan cukup 1 jam kayaknya ya. Itu aja mungkin dari saya. Makasih banyak Bu Eda, Pak Subhan atas waktunya dan juga ilmunya. Dan juga Bapak-Bapak tadi yang udah bertanya. Jika ada salah kata mohon maaf. Tolong ini bukan menjadi terakhir kalinya kita berdiskusi tentang integritas. Tapi semoga ke depannya dengan adanya event ini kita semakin aktif untuk berdiskusi dan saling belajar satu sama lain untuk gimana kita tetap menguatkan dan mengimplementasi sikap-sikap yang mencerminkan integritas ya Bapak Ibu ya. Sekian dari saya, semoga enjoy Bapak Ibu tadi sesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC ya. Ya makasih banyak Bapak Ibu. Baik, bisa aplaus sekali lagi yang meriah untuk sesi Ask the Leader kita. Baik, dengan berakhirnya sesi Ask the Leader kita pada pagi hari ini, maka berakhir pula kegiatan kita Ask the Leader and Kala Talks episode 27. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Dan saya izin mengingatkan untuk seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi CSL dan absensi. Untuk menutup acara ini, boleh kita berdoa bersama-sama dulu Bapak Ibu. Baik, kita berdoa dulu. Surah Al-Asr dimulai Pak. Baik, selesai. Ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu baik yang hadir secara offline maupun hadir secara online. Saya boleh tutup dengan sebuah pantun. Boleh ya Bapak Ibu? Baik. Nanti dibantu cakep ya Pak. Oh, belum Pak. Buah nanas, buah ceri. Ditambah gula, enak sekali. Cukup sekian kegiatan kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu di kemudian hari. Sampai jumpa di Ask the Leader and Kala Talks episode selanjutnya. Ya, untuk Bapak DIC, Bapak Biodi bisa kita melakukan foto bersama terlebih dahulu bersama semua insan Kala. Untuk fotografer boleh dibantu untuk mengarahkan. Ya. Untuk yang di belakang boleh maju ke depan untuk sesi foto bersama. Untuk seluruh insan Kala juga. Bapak Ibu yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu, mohon dibantu. Tunggu Pak. Ya, untuk semuanya boleh maju ke depan terlebih dahulu. Ya. Untuk gayanya tangan kanan ke arah ke depan, Pak. Ya, tangan kanan mengarah ke depan. Ya.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.